Kita buka di dalam kitab 1 Korintus, surat Korintus ya. Surat Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan dengan judul ucapan syukur. Ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Perhatikan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kota ini adalah kota perdagangan ya. Korintus ini adalah kota perdagangan. Ini kota yang ramai pada zamannya. Dan kita tahu pada zaman ini ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada murid-muridnya, pada jemaat yang ada di Korintus, bahwa Tuhan yang disembah oleh kita, oleh Rasul Paulus dan jemaat, adalah Tuhan yang kaya akan pengetahuan. Amin. Ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang kaya akan pengetahuan, akan segala hal, akan segala pengertian. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ucapan syukur, dan saya beri tema pada malam hari ini bahwa ucapan syukur kepada Tuhan itu yang meneguhkan kita. Jadi kenapa kita mengucap syukur? Karena pada dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang melantik kita untuk kita tetap kuat, kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap kuat dalam menghadapi segala hal ya. Jadi ucapan syukur ini bukan hanya dalam keadaan yang senang-senang saja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Karena ada banyak orang gini, ketika dia lagi diberkati, ketika dia lagi menghadapi keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, jawaban doanya terkabul, lalu melamar pekerjaan diterima, gajinya, tunjangannya naik. Itu banyak orang yang semangat sekali dalam mengucap syukur, dan ini fakta Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kalau pada kenyataannya kita mengalami yang namanya collab atau mengalami masalah, terus tantangan persoalan pergumulan, kalau orang yang berbisnis, bisnisnya tidak laris, orang yang jualannya tidak laku, mulai bersungut-sungut.
dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, apapun itu suka dan duka, kita harus tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat berapa? Ada yang tahu? 18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam keadaan suka duka harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Ketika enak mengucap syukur, ketika tidak enak tidak mengucap syukur. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini, mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, di ayat yang sudah kita baca, coba perhatikan di situ bahwa ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena karunia Tuhan yang mengasihi kita. Iya Bapak Ibu, nggak sembarang loh kita menerima kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 kita bisa melihat, bisa membaca, kalau saya tidak salah ayat 18, ayat 8, ayat 9 itu tentang pemberian dari kasih karunia itu cuma-cuma, bukan usaha dari manusia itu sendiri, tetapi karena pemberian Allah. Kita ini sudah diselamatkan dengan iman. Tetapi untuk menjaga keselamatan itu, kata Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15, kita harus tetap mengerjakannya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Harus mengerjakannya. Karena kalau kita tidak mengerjakannya, Matius pasal 7 itu berlaku mulai dari ayat 20 sampai seterusnya. Tuhan, bukan aku sudah berseru-seru bernubuat demi namamu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Jadi kasih karunia yang ada pada kita itu kita harus jaga, kita harus pelihara, karena keselamatan itu gratis. Tuhan yang selamatkan kita. Makanya Alkitab bilang untuk kita tidak tetap mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kasih karunia-Nya itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa, dan kita harus menjaganya. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita sudah kaya. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang kaya. Kaya yang dimaksud bukan punya helikopter, bukan punya mobil yang mahal. Ya saudara punya mobil, puji Tuhan. Tapi saudara juga punya motor juga, puji Tuhan. Saudara punya sepeda juga, puji Tuhan. Saudara punya sawah, puji Tuhan. Gak punya sawah juga, puji Tuhan. Punya kebun kelapa, puji Tuhan. Gak punya kebun kelapa, puji Tuhan. Punya kebun kopi, puji Tuhan. Tidak punya kebun kopi, puji Tuhan. Jangan karena tidak punya kebun kopi iri sama orang yang punya kebun kopi. Karena Tuhan pakai kita itu di masing-masing segala lini. Makanya kita bilang apa? Kaya dalam segala hal. Mungkin ada satu orang, ada jemaat yang punya kebun kopi, tetapi ada jemaat lain nggak punya kebun kopi, tapi punya kebun cengkeh. Nah, kita bilang pada saatnya tiba saja mereka akan menuai bersama-sama. Ada waktunya menuai cengkeh, ada waktunya menuai kopi. Nah, iya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau nggak punya kebun kelapa, ada yang punya sawah. Masing-masing punya kapasitasnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini semua kaya. Kaya dalam perkataan, kaya dalam hikmat, ya, kaya dalam pengetahuan. Sekarang itu zaman makin canggih Bapak Ibu. HP tiap hari itu ganti merek. Nah, fitur-fiturnya, aplikasinya berubah-ubah, diperbaharui terus menerus. Ada yang bisa upgrade, ada yang tidak bisa. Di zaman sekarang ini masih ada yang masih pakai handphone jadul, Nokia zaman dulu itu, yang sepotong begini, masih ada. Bagi dia yang HP-HP zaman sekarang itu tidak terlalu penting. Yang penting berkomunikasi. Tetapi orang zaman sekarang
Dia nggak pakai HP zaman dulu. Dia pikir itu sudah ketinggalan. Sekarang zaman sudah canggih. Jadi orang nggak cuma butuh komunikasi lewat halo-halo aja, pakai video call. Wajah bisa ketemu wajah, lebih canggih lagi. Tetapi intinya harus tetap mengucap syukur. Kaya dalam segala hal. Ada orang berbisnis, ada orang berjualan. Yang satu jual kasur, yang satu jual kue. Iya toh? Jangan baku iri-iri. Wah, jual kue saya tidak laris. Wah, jualan kasur saya tidak laris. Alkitab bilang, selama kita mengucap syukur, Tuhan pasti pelihara. Saudara, kami sekeluarga kemarin itu jatuh sakit semua. Dari anak, dari orang tua, saya, istri saya, bocah 2 itu sakit juga semua. Sekarang Javier lagi demam, ya sudah minum obat, sudah mulai pulih. Nah, Jeva mungkin karena namanya anak kecil, makannya sembarang, mencret tadi itu. Waduh, ya saya saja sampai pusing. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi pasti Tuhan pelihara. Tuhan tidak akan memberikan kita ujian itu melebihi kekuatan kita. Betul ya Bapak Ibu? Tapi suka bikin deg-degan. Benar ya Bapak Ibu ya? Suka bikin deg-degan. Memang kenyataannya tidak melebihi kekuatan kita, tapi kadang-kala kita juga panik, saudara. Kita juga kadang-kala mikir, khawatir juga. Tapi itu memang biasa normal. Tetapi kalau hidup di dalam kekhawatiran, itu yang tidak boleh. Mengeluh itu normal. Mengeluh. Bapak Ibu kalau nggak ada uang, mikir toh, mau datang ke gereja, bensinnya entek, bensin motor. Kira-kira gimana? Ngeluh juga toh Bapak Ibu. Tapi kalau hidup dalam keluhan, nah ini yang masalah. Ini yang tidak boleh kata Alkitab. Khawatir normal. Tapi kalau hidup di dalam kekhawatiran, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita bicara buat kita, burung saja di udara itu Tuhan pelihara. Rumput yang kadang-kala kita injak, kita semprot, itu Tuhan pelihara. Dan kita bilang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemegahan dari bunga yang tumbuh liar. Bahkan Salomo pun tidak bisa menandinginya. Kenapa? Karena Tuhan yang mendandani, yang memelihara. Kata Alkitab, apatah lagi kita orang yang percaya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita kaya dalam segala hal. Pemikiran kita, ya, walaupun kita nggak sekolah tinggi-tinggi amat, ya. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang pengusaha terkenal, kaya raya, punya 50 perusahaan. Tapi menghadapi persoalan. Lalu suatu saat dia pulang kampung, ketemu dengan ibunya. Ibunya tidak tamat SD, saudara. Tapi ibunya rajin berdoa. Nanti Bapak Ibu kalau punya waktu nonton filmnya itu, judulnya The Room of One. Jadi peperangan di dalam kamar. Artinya peperangan rohani. Dia suka berdoa Bapak Ibu. Pengusaha ini punya segalanya. Ibu ini nggak tamat SD. Ketika anaknya pulang begitu mumet dengan perusahaannya, dengan bisnisnya, nggak karu-karuan. Ibunya cuma kasih satu saran. Dia minta berdoa. Cuma itu tuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua yang terjadi perusahaannya diberkati oleh Tuhan. Padahal mamanya cuma kasih satu kata. Berdoa. Itu bagus filmnya Bapak Ibu. Peperangan rohani judulnya. Itulah kehebatan dari doa seorang ibu. Tidak sekolah tinggi-tinggi, tetapi karena dia suka berdoa, Tuhan berikan hikmat buat dia. Sepintar-pintarnya kita, tapi kalau tidak disertai hikmat, tidak akan bisa.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada satu dia hamba Tuhan. Kebetulan saya kenal. Dia mengalami kebangkrutan di perusahaannya. Bapak Ibu, semua aset-asetnya, saham-sahamnya itu disita dan dia masuk penjara. Terus dia ditinggal istri, pendeta, berkhotbah, ya. Tapi uniknya dia suka berkhotbah di diskotik, saudara. Aneh ya Bapak Ibu ya, suka berkhotbah di diskotik. Setelah itu dia mengalami yang namanya bangkrutan yang dahsyat. Mobil-mobilnya semua disita dan dia masuk penjara. Tinggal istri pula. Setelah itu dia tetap bertahan. Dan sekarang Tuhan kembalikan luar biasa, saudara. Saya lihat terakhir dari informasinya, saya tanya bagaimana dia ini. Oh, katanya sudah begini. Sudah berhasil. Sudah mulai lagi bisnis. Oh, hebat, saudara. Itu kalau kita bertahan dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kekayaan dalam segala hal. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan meneguhkan kita. Tuhan memanggil kita, kata Alkitab, Tuhan memanggil kita kepada persekutuan. Adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang meneguhkan kita. Bapak Ibu ada di tempat ini itu diteguhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu menjadi saksi Kristus itu karena Tuhan meneguhkan. Itu sebabnya murid-murid Yesus sebelum memberitakan Injil, mereka harus diteguhkan dulu. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Mereka memberitakan Injil dengan berani. Itu sebabnya Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Banyak orang bertobat, dibaptis. Kenapa? Karena mereka sudah diteguhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu juga sebelum melakukan tindakan harus minta kekuatan dari Roh Kudus. Yang berikutnya, yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang panggil kita adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kalau kita bilang dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Dia akan memberikan penghibur. Dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Dia setia mendampingi kita. Persoalannya bagi kita adalah kita mau nggak terima dia. Kita mau nggak melakukan kehendaknya. Kita mau nggak untuk membaharui hidup kita sesuai dengan Roh Kudus. Mau nggak kita? Itu kan pertanyaan untuk kita semuanya. Jangan hidup hanya karena keinginan daging. Karena kalau keinginan daging, Alkitab bilang itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu menuju kepada maut. Keinginan roh itu membawa kita pada kehidupan yang kekal. Keinginan daging itu sifatnya sementara. Itu sebabnya di dalam Kolose dan Efesus itu dikatakan matikanlah dirimu. Matikan. Bukan bunuh diri. Banyak orang suka salah tafsir. Ya. Matikanlah dirimu. Wah, bunuh diri. Tidak. Matikanlah dirimu itu artinya kemanusiaanmu. Kemanusiaan kita, kedagingan kita harus kendalikan. Supaya apa? Bukan keinginan dunia yang kita miliki, tapi keinginan Roh Kudus. Itu Bapak Ibu yang kita lakukan. Sebabnya malam hari ini mari tetap mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia, Tuhan memberikan kita kekayaan dalam segala hal. Tuhan kita adalah Tuhan yang meneguhkan dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya bawakan sudah selesai.